Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem mendukung keputusan penentuan penerima BLTDD menggunakan metode AHP. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dia Suti Ramadhani dengan NIM akhir 296, saya Dewi Pudriana dengan NIM akhir 284, saya Cantika Putri Maunasa dengan NIM akhir 264. Yang pertama yaitu apa sih itu sistem pendukung keputusan penerima BLTDD? Sistem pendukung keputusan penerima BLTDD digunakan untuk membantu perangkat desa dan kepala desa dalam mengambil keputusan siapa yang layak menerima BLTDD berdasarkan kriteria yang terukur menggunakan metode AHP dan model iteratif. Kemudian, masalah apa sih yang sudah diselesaikan? Yaitu yang pertama, seleksi penerima BLTDD masih dilakukan manual dan musyawarah desa. Yang kedua yaitu penilaian bersifat subjektif dan tidak terstandar antar penilai. Kemudian yang ketiga yaitu proses memakan waktu lama dan rawan kesalahan pengolahan data. Selanjutnya yaitu solusi yang sudah dibangun. Yang pertama yaitu sistem menghitung bobot setiap kriteria atau pendapatan, tanggungan, pekerjaan, kondisi rumah secara otomatis menggunakan metode AHP, PUAL, dan musyawarah desa. Kemudian yang kedua yaitu hasil penilaian berupa rekomendasi layak atau tidak layak berdasarkan threshold 0,60. Kemudian yang ketiga yaitu sistem hanya sebagai alat bantu. Keputusan akhir tetap di tangan kepala desa. Kemudian di sini ada dua pengguna utama, yaitu perangkat desa, yaitu mengelola data warga dan menjalankan proses penilaian. Yang kedua yaitu kepala desa untuk meninjau hasil dan memberikan keputusan akhir, yaitu antara approve atau ditolak. Selanjutnya kita bahas mengenai tujuan dari sistem ini. Yang pertama, membantu perangkat desa untuk menentukan penerima BLTDD. Kemudian mengurangi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang keempat, menghasilkan rekomendasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, manfaat. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, membantu perangkat desa dalam menentukan penerima BLTDD secara lebih objektif. Siapa aja yang akan menerima bantuan ini. Kemudian, mempermudah proses pengambilan keputusan menggunakan metode AHP. Yang ketiga, mengurangi kesalahan penilaian secara manual. Yang keempat, mempercepat proses seleksi penerima bantuan. Yang kelima, membantu mengelola data warga secara terstruktur. Yang keenam, mempermudah proses perhitungan dan penentuan kelayakan. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi kerja perangkat desa. Yang kedelapan, mempermudah proses validasi dan approve oleh kepala desa. Yang kesembilan, menyediakan hasil penilaian yang lebih transparan dan konsisten. Dan yang terakhir, membantu penyimpanan data secara digital dan lebih aman. Baik, selanjutnya, apa saja fitur-fitur pada sistem ini? Nah, yang pertama itu ada fitur pada perangkat desa. Pada perangkat desa ini ada fitur registrasi dan login, dashboard admin, kemudian input data warga, input kriteria AHP, perhitungan bobot kriteria, uji konsistensi CI dan CR, kemudian perhitungan nilai akhir, penentuan status kelayakan, ringkasan hasil, pengiriman data, riwayat data, cetak hasil, dosen data, dan selanjutnya ada fitur pada kepala desa. Yang pertama registrasi dan login, yang kedua dashboard kepala desa, yang ketiga detail penilaian, yang keempat approval, yang kelima riwayat keputusan, yang keenam melihat status pengajuan, kemudian yang terakhir itu logout. Selanjutnya yaitu batasan pada sistem ini. Yang pertama, sistem hanya digunakan untuk membantu penentuan penerima BLTDD dan tidak menggantikan keputusan akhir kepala desa. Kemudian yang kedua, sistem hanya dapat diakses oleh perangkat desa atau admin dan kepala desa yang memiliki akun. Kemudian yang ketiga adalah data hasil penilaian bergantung pada data warga yang diinput. Jika data tidak lengkap atau salah, maka hasil penilaian juga dapat kurang akurat. Kemudian yang keempat,
sistem hanya menggunakan metode analitik herensi proses atau AHP dalam proses perhitungan dan penilaian. Kemudian yang kelima, penentuan kelayakan menggunakan batas nilai threshold lebih dari 0,60 untuk 100 layak. Selanjutnya, yang nomor 6 itu sistem hanya menangani proses input data, penilaian, approval, dan riwayat hasil, tidak mencakup proses penyaluran dana BLTDD. Yang nomor 7, sistem berbasis web, sehingga membutuhkan perangkat dan koneksi internet untuk digunakan. Kemudian yang nomor 8, sistem dirancang untuk dijalankan pada browser seperti Google Chrome dan Microsoft Edge. Kemudian yang nomor 9, perubahan kriteria penilaian atau kebijakan BLTDD memerlukan penyesuaian pada sistem. Kemudian yang nomor 10, sistem tidak melakukan pengecekan kondisi warga secara langsung di lapangan. Lalu di sistem ini kita menggunakan framework apa aja sih? Nah, di sini kita menggunakan React.js. Di sini digunakan untuk membangun tampilan antarmuka website agar lebih interaktif dan responsif. Yang kedua ada Vite, digunakan untuk sebagai tools development dan build project agar proses running website lebih cepat. Yang ketiga ada Talent CSS, digunakan untuk mendesain tampilan website supaya lebih modern, rapi, dan responsif. Yang keempat, Firebase Authentication, digunakan untuk fitur registrasi, login, dan pengaturan hak akses pengguna. Yang keenam ada Firebase Firestore. Firebase Firestore ini digunakan sebagai database penyimpanan data warga, hasil penilaian, riwayat sistem, dan role user. Yang selanjutnya ada Python Anywhere. Python Anywhere ini digunakan untuk hosting backend. Selanjutnya TypeScript. TypeScript di sini untuk membuat kode website lebih terstruktur dan mengurangi error. Selanjutnya ada Django. Django ini digunakan sebagai backend framework untuk mengelola logika sistem, proses penghitungan metode AHP, pengelolaan data, dan serta menyediakan API yang menghubungkan front-end dengan database Firebase. Kemudian HTML dan CSS digunakan untuk membangun struktur dan tampilan halaman website. Yang terakhir ada metode AHP. Metode AHP atau Analytical Hierarchy Process digunakan untuk proses perhitungan bobot kriteria dan penentuan kelayakan penerima BLTDD. Selanjutnya yaitu laporan testing. Yang pertama yaitu seluruh fitur utama sistem berhasil berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, proses registrasi dan login berhasil dilakukan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, input data warga berhasil tersimpan ke database. Kemudian, sistem berhasil melakukan perhitungan metode AHP secara otomatis. Selanjutnya, yaitu perhitungan konsistensi indeks atau CI dan konsistensi rasio atau CR berjalan dengan baik. Selanjutnya, status kelayakan berhasil ditentukan berdasarkan hasil perhitungan. Kemudian, pengiriman data ke kepala desa berhasil dilakukan. Selanjutnya, fitur approval oleh kepala desa berhasil berjalan. Kemudian, integrasi front-end, back-end, dan database berjalan normal. Kemudian, seluruh pengujian memperoleh hasil pas dan sistem siap digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan website yang telah kami buat, yaitu sistem BLTDD, bantuan langsung tunai dana desa. Sebelum user masuk ke dashboard sistem ini, user pertama kali harus mempunyai akun. Jika belum mempunyai akun, ya kita masuk ke registrasi dulu. Kita masukkan nama lengkapnya apa. Nah, kemudian kita pilih role pengguna, perangkat desa atau kepala desa. Ini bisa dipilih dulu. Kita memilih perangkat desa, kemudian masukkan email. Email ini harus memasukkan sesuai dengan apa yang diminta. Jika perangkat desa, nanti email yang belakang nama itu ada admin.com. Kalau kepala desa nanti kades.com. Nah, seperti ini. Ini ada tulisan kades.com. Sesuai role yang dipilih. Kemudian password ini minimal 6 karakter. Bisa di hide and show. Nah, setelah itu kita daftar. Setelah
registrasi berhasil, kita diarahkan ke halaman login. Langsung bisa masuk. Nah, ini tampilan dashboard sistem kami. Di sini ada total data warga, penilaian selesai, menunggu approval, disetujui nggak, ini scroll. Nah, ini masih kosong karena belum diisi. Kemudian kita pertama kali input data warga dulu. Kita masukkan nick sesuai dengan data user yang akan dicari. Masukkan alamat. Ini ada tanda bintang merah, ini harus diisi ya, karena kalau nggak diisi nanti ada pesan bahwa itu harus diisi. Kemudian kita mengisi jumlah anggota keluarganya berapa, tanggungannya berapa, status kepemilikan kakak sendiri atau ikut kakak lain, kemudian data tempat tinggal, sumber air, pilih sungai, kemudian upload foto rumah. Nah, foto rumahnya bisa. Kemudian data ekonomi dipilih berdasarkan hasil per bulan. Pekerjaannya, status pekerjaan tetap atau tidak tetap, mempunyai aset atau enggak. Kalau nggak ada, yang nggak apa-apa, nggak diisi. Kita masukkan kendaraan. Diisi riwayat bantuan sosial itu pernah atau belum pernah. Kemudian data ini akan tersimpan di database Firebase. Simpan dan lanjutkan. Nah, ini sudah berhasil tersimpan di Firebase. Buka Firebase-nya dulu. Nah, yang data warga. Cari yang Niken. Sorting aja. Ya, itu Niken. Sudah masuk datanya ke dalam Firebase. Kemudian lanjut ke websitenya. Nah, ini akan masuk ke data warga yang belum dinilai. Nah, tampilannya ini akan berubah menjadi satu. Ini lengkap dengan nick, nama, alamat, tanggal, anggota, detailnya. Ini juga bisa diedit. Coba Kak diedit, Kak. Ini tanggal input lengkap. Scroll sampai bawah. Bisa diganti tadi 3. Ini bisa tambah foto, hapus foto, ganti foto. Nah, oke, data berhasil diperbarui. Nanti juga akan terupdate di Firebase-nya. Setelah itu kita nilai dulu. Di sini ada petunjuk pengisian kriterianya lengkap. Pendapatannya coba yang atas dulu, Kak. Atas. Nah, ini kita bisa lihat data warga yang dihitung dulu. Nah, data setelah perangkat desa mengisi semua kriterianya sesuai dengan petunjuk pengisian yang di atas, kita langsung menghitung bobot dan nilai hasilnya. Di sini dihitung menggunakan metode AHP. Nah, di sini ada status kelayakan, yaitu layak, nilai akhirnya 0,678, itu lebih dari sama dengan 0,60, makanya itu layak. Kemudian ini ada hasil perhitungannya, bobot kriteria, pendapatannya berapa persen, jumlah tanggungan berapa persen, pekerjaan berapa persen, dan kondisi tempat tinggalnya.
Nah, di sini ada uji konsistensi, CI-nya 0,13, kemudian konsistensi rasionya 0,12. Ini kenapa status tidak konsisten? Karena ini CI/CR-nya tidak lebih dari sama dengan 2, makanya tidak konsisten. Jika lebih dari 0,2, maka hasilnya status konsisten. Kemudian lanjut ke hasil penilaian. Nah, di sini menampilkan semua data-data yang tadi. Ada data penduduknya, kemudian kita bisa cetak hasil dulu. Nah, ini mencetak hasil. Nah, ini bisa langsung di print. Yuk, cancel. Kemudian kirim ke kepala desa. Nanti datanya ini terkirim ke kepala desa. Setelah itu kita akan menuju ke halaman riwayat. Nah, di sini riwayat yang sudah dilakukan user tadi itu mulai dari menambahkan data warga, niken, ini lengkap dengan nama nama username-nya, role, tanggal, kemudian filter, coba tambah, edit, mengedit data warga, hapus, belum ada yang dihapus, kirim, hitung, semua sudah berfungsi. Kemudian ini ada status penilaian selesai, tapi belum di approve kepala desa. Di sini statusnya approval. Di sini menunggu approval karena belum disetujui oleh kepala desa. Ini detailnya. Kemudian, nah ini masih kosong karena belum disetujui di bulan ini. Kemudian nah ini ada aktivitas mingguan yang dilakukan user. Ini kan hari Senin, makanya itu muncul. Kemudian layaknya itu 100% karena baru dimasukkan satu data. Dan ini grafiknya, total penilaiannya ada 1. Disetujui 0 karena belum disetujui. Kemudian kita masuk ke about. Ini menampilkan sistem informasi aplikasinya, sistem BLTDD, developer timnya. Nah, di sini ada nama-nama kelompok kami tentang aplikasi, profil. Nah, di sini lengkap informasi akunnya, nama, itu bisa diedit. Ini tanggal bergabung ini otomatis sesuai dengan tanggal yang tadi gabungnya. Oke, langsung kita ubah profilnya, foto profil, masukin saja. Misal itu kayak open. Kemudian disimpan. Nah, ini foto profil ini nanti akan terubah dan disimpan di Django backend, di file ini Python. Kemudian lokal BLTDD backend. Kemudian media, profile. Kemudian kita layout dulu, masuk ke role kepala desa. Kita daftar dulu kepala desa. Misalnya dia ya.
Nah, di sini kepala desa harus belakangnya kades.com. Kemudian passwordnya harus 6 karakter. Daftar. Berhasil, nanti akan masuk ke Firebase tadi. Firebase user role user. Nah, kita cari yang tadi. Nah, ini terakhir masuk. Kemudian profil ini belum diisi. Oke, lanjut ke kepala desa. Nah, di sini ini sudah masuk di kepala desa. Ini yang sebelum-sebelumnya yang sudah diisi oleh perangkat desa lain, akan masuk ke satu user kepala desa. Jadi masuk sini, kita lihat detail dulu nicknya. Nah, ini ada tanggal lengkap data yang dimasukkan tadi. Oke, silang. Nah, di sini ada nilai akhirnya 0,68. Kepala desa ini bisa menyetujui atau menolak sesuai dengan ini keterangan yang tertera ini. Kalau layak, ini kepala desa bisa menyetujui, setujui. Nah, apakah Anda yakin? Yakin, oke. Bedanya sudah dinilai. Nah, ini grafik di sini berubah sesuai dengan yang sudah disetujui ini dan masuk ke dalam filter disetujui. Kemudian riwayatnya, ya ini bisa dihapus, dilihat detail, hapus salah satu, lihat detail. Bisa di search, cari berdasarkan apa, nama atau nick. Jika tidak ada, maka tidak tampil datanya. Nah, itu tampil. Kemudian kembali. Semua data akan terganti sesuai dengan yang ini. Setelah itu logout akan terarah ke halaman login. Setelah kepala desa sudah menyetujui data nikah tadi, kita akan beralih ke role perangkat desa yang Dewi. Kita masuk dulu untuk mengecek apakah data tadi sudah disetujui atau belum. Nah, di sini akan tampil, tadi kan sudah disetujui oleh kepala desa, maka tampil ini 1 disetujui bulan ini. Nah, ini data nikah tadi sudah disetujui. Kita lihat aksinya. Nah, ini keterangannya di bawah disetujui oleh kepala desa. Setelah itu grafiknya, nah grafiknya ini juga berubah, disetujui menjadi 1. Kita akan beralih ke Python Anywhere. Kita files atas, masuk ke BLTDD backend, kemudian media, warga. Nah, ini di sini data-data foto, aset rumah, foto kendaraan akan masuk ke dalam Python Anywhere ini. Bisa dipilih salah satu untuk mengecek gambarnya. Oke, nah ini data rumah yang dimasukkan tadi. Oke, sudah. Setelah kepala desa sudah menyetujui data nikah tadi, kita akan beralih ke role perangkat desa yang Dewi. Kita masuk dulu untuk mengecek apakah data tadi sudah disetujui atau belum. Nah, di sini akan tampil, tadi kan sudah disetujui oleh kepala desa, maka tampil ini 1 disetujui bulan ini.
Nah, ini data demikian tadi sudah disetujui. Kita lihat aksinya. Nah, ini keterangannya di bawah disetujui oleh kepala desa. Setelah itu, nah grafiknya ini juga berubah, disetujui menjadi 1. Kita akan beralih ke Python Anywhere. Kita files atas, masuk ke BLTDD backend, kemudian media, warga. Nah, ini di sini data-data foto, aset rumah, foto kendaraan akan masuk ke dalam Python Anywhere ini. Bisa dipilih salah satu untuk mengecek gambarnya. Oke, nah ini data rumah yang dimasukkan tadi. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu bug report. Nah, data bugnya yaitu yang pertama up down, yaitu data tidak dapat diproses saat backend mati. Kemudian yang kedua yaitu database failure, yaitu sistem tidak menampilkan pesan error yang jelas. Kemudian yaitu network issue, yaitu tidak ada notifikasi saat koneksi terputus. Seluruh bug berhasil diperbaiki, namun sistem masih perlu pengembangan lebih lanjut pada penanganan error, notifikasi, dan stabilitas sistem agar lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Ngoding malam ditemani kopi. Error muncul bikin emosi. Kalau presentasi kami belum sempurna hari ini, Semoga nilai kami tetap tinggi. Wassalamualaikum